Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah bisa hadir dalam event atau kegiatan Unif Day ya atau University Day SMA Negeri 1 Pasawan Purwakarta. Jadi Unif Day itu ajang untuk sosialisasi atau promosi ya baik dari perguruan tinggi negeri atau swasta. Jadi kita koordinir hari ini serempak khusus untuk memberikan sosialisasi kepada kelas 3 supaya lebih efektif lah. Oke, kita langsung aja ya. Perkenalan mungkin dari teman-teman ya. Mungkin nama, kemudian kampus ya. Dan juga semuanya ya mungkin sedikit paparan. Nanti kita bincang-bincang atau diskusi sebetulnya yang suka ditanyakan ya oleh siswa-siswi itu sebetulnya. Dan lebih berani itu aja sih. Silakan bisa dari apa atau ladies first dulu. Ya, boleh untuk sebelah kiri ya. Silakan Kakak ini. Perkenalkan, nama saya tuh Dian Amelia Febrianti. Saya jurusan Ilmu Gizi dari Stikes Holistik Purwakarta. Saya juga sebagai alumni angkatan 2020. Oh iya, oke. Berarti tingkat 2 ya? Iya. Ini kakak ini oke. Nah, selanjutnya Mohon izin Pak. Iya. Izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Dwi Bagus Wibowo. NRP 2223240431, asal Subang, prodi S1 Transportasi Pak. Transportasi, oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Mohon izin rekan, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih. Saya ngambil jurusan Ketaralaksanaan Pelayaran Niaga dari Universitas Maritim Omni Semarang. Oh iya, jauh ya di Semarang ya. Kak Dwi tadi tinggal di Subang. Iya. Oh, Kak siapa? Kak Ahmad Fakih. Kak Ahmad. Kak Ahmad tinggal di mana? Sama Pak. Di Subang juga. Subang. Oh, nggak ada yang di Purwakarta ya? Di Purwakarta semuanya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan khususnya mengenai universitas, visi misi lah atau dari universitas atau ini semacam akademi ya? Iya. Gitu, Akademi Maritim. Nah, lokasinya di Semarang ya. Iya. Nah itu aja. Jadi prosesnya gimana nih gitu, teknisnya gitu. Ada program-program nggak gitu seperti biasa gitu? Mungkin dari Ya, boleh. Nah, dari Stikes Holistik nih Tete nih gimana nih kakak nih katanya? Untuk di Stikes Ada Holistik, kemudahan nggak gitu kan? untuk beasiswa, jadi kita tuh ada 2 beasiswa. Jadi ada dari KIP kuliah itu kan dari pemerintah ya biasanya. Mungkin untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru itu bisa ikut KIP kuliah gitu karena tunjangannya itu ternyata sampai lulus gitu. Nah mungkin kita dari Stikes Holistik itu kan ada 2 jurusan, yaitu dari Ilmu Gizi dan juga Farmasi gitu. Iya. Nah perbedaan dari Stikes yang lain kita tuh misalnya dari aku ya, dari Ilmu Gizi itu kita nanti belajar tentang gizi holistik yang memang mungkin di universitas lain atau Stikes lain tuh belum ada gitu. Selain dari gizi masyarakat juga gizi klinik ataupun dari gizi industri gitu. Berapa lama kan kuliahnya itu? Programnya S1, D3? S1 gizi. Oh semuanya S1? Ya, kalau farmasi itu D3. Farmasi D3. Kakak ini ngambil yang berapa lama? Yang tadi? S1 ilmu gizi jadi 4 Ilmu tahun. gizinya. Ya. Yang 4 tahun ya? Bisa 3 tahun nggak? Pengennya sih. Oke. Nah tadi kan kakak masuk dari program apa? Ilmu gizi. Beasiswa ya? Iya. Oh enggak. Gitu. Oh enggak? Enggak. Oh berarti reguler ya? Iya reguler. Itu gimana kak? Lumayan nggak ini biayanya nih? Kalau di Stikes Holistik itu kita ada sistem angsuran gitu. Jadi misalnya dalam 1 semester kita ada 3 kali angsuran, itu tergantung semester berapa gitu. Misalnya semester 1 semester ganjil dan genap itu biasanya berbeda gitu. Nah itu akan ngaruh juga ke angsuran seberapa besarnya gitu, setiap angsuran itu. Tapi biasanya kita udah 3 kali angsuran sih, jadi
tidak terlalu membebani gitu ya, karena memang sudah ditetapkan angsurannya itu 3 kali dalam 1 semester. Jadi terjangkau lah ya, Iya. gitu. Oke kali itu. Nah selanjutnya, siapa nih yang mau jelasin? Ini ada Kak Dwi nih, Kak Ahmad siapa nih? Perwakilan aja nggak apa-apa. Sekilas saja mengenai itu. Mohon izin Pak. Ya. Dari Universitas Maritim Omni sendiri itu kan universitas baru ya Pak. Iya. Tapi dalam Udah tahun berapa berdiri? dari 1967. 1967. Hmm. Ya. Terus diubah lagi 2020 kemarin jadi universitas. Jadi universitas. Jadi ya? prodinya nambah. Yang Oh, tadinya iya. cuma D3 terus karena ada ini Iya. jadi Jadi ada dulu belum CS1. universitas ya mungkin Belum. ya, masih program D3 Cuma, ya. iya. Nah sekarang baru jadi Ada, universitas iya. dan dengan prodi yang lengkap gitu ya. Iya. Oke. Saya pribadi ngambil jurusan D3 pelayaran niaga. D3 pelayaran. Iya. Oke. Dan untuk jalur masuknya itu ada 2 ya. Reguler sama beasiswa. Iya. Oh iya, oke. Nah untuk yang reguler ya, kira-kira nih biayanya lumayan kah atau gimana nih? Untuk prodi saya Pak. Iya. Untuk total biayanya itu Berapa ya? masuk pertama itu 12.400.000. Gitu Pertama ya. masuk ya. Coba Pi. Jadi itu termasuk totalnya lah gitu ya. Iya. Termasuk mungkin matrikulasi ya, seperti baju pakaian itu Iya. terpisah. Iya. Oh udah termasuk include Udah itu. termasuk. Nah untuk semesteran lah itu gimana? Untuk semesterannya itu dari prodi saya itu Ini masing-masing prodi memang Iya, berbeda. berbeda, Oh Pak, gitu. biayanya. dari setiap SPP semester nih Pak. Iya. Sebesar 4.650.000 Per semester itu ya. Terus biaya SPI, Iya. SPI-nya itu 22 juta. Itu bisa dicicil atau Bisa, harus? iya. Oh bisa ya. Dari apa? Dari tiap semester. Dari tahap 1, 2, 3 sampai 4. Bisa diangsur Jadi gitu ya. iya, 5 juta setiap ini ya, setiap tahapannya. Iya. Oke ya itu yang reguler. Kalau yang beasiswa gimana nih ya caranya gitu? Biasanya ya rata-rata gitu kan ya. Karena mungkin situasi kondisi memang sekarang lagi berburu gitu siswa-siswi itu Iya. rata-rata ya gitu berburu yang memang beasiswa khususnya dan mungkin dengan persyaratannya yang tidak begitu repot lah itu biasanya sih gitu. Gimana itu untuk yang beasiswa? Untuk yang beasiswa itu pendaftarannya secara online ya Pak. Tapi ada beberapa seleksi juga. Ada Kayak seleksi, iya. kayak psikotes, semaptai kayak gitu. Iya. Tapi untuk pembayarannya itu ada apa? Dipotong 1 juta SPP-nya setiap semester. Jadi bukan beasiswa full ya? Iya, Gitu, bukan. bukan free full gitu kan ya? Jadi kayak Itu dari kampus kan ya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau daftarnya dari sekarang nih Pak, ada potongan. Iya. Oke, Potongan oke. sebesar 5%. Yang reguler ya, kemudian yang beasiswa juga udah. Ada nggak program-program lain nih beasiswanya? Mungkin masuk kerjasama dengan KIP kuliah nggak sih? Kan KIP itu kan Kartu Indonesia Pintar khusus buat kuliah gitu. Mungkin kampusnya atau kurang tahu. Saya kurang tahu juga sih. Untuk KIP kuliah yang khusus Universitas Maritim kan ya. Berarti rata-rata nih alumninya nih kerjanya di mana nih kalau tanya? Itu alumni gitu kan. Biasanya kan di sana kan ada sistemnya mes. Iya. Kalau senior saya sih ada yang kerja di bandara juga Pak, kan sesuai prodi itu. Kalau saya kan transportasi. Kak dulu nih jurusan transportasi. Biasa rata-rata peluang kerjanya kemana nih? Ya kan kalau transportasi itu mencakup semuanya Pak. Iya, darat, Ya, laut bisa mungkin darat, ya. laut, Oke, udara darat. juga. Nah, saya juga lihat dari senior ya pengalamannya dia itu udah kerja di terakhir itu senior saya di bandara Pak. Oh di bandara. Jadi stafnya. Untuk transportasi. Jadi umum lah ya, bisa darat kan ya, atau air, laut gitu kan, juga di udara ya. Jadi banyak lah gitu peluangnya. Ya mungkin tetap juga kan ada istilah dijamin nggak kerja nih Pak katanya, lulus dari sini gitu kan. Ternyata kan kembali lagi ya mungkin ya ke kitanya dari gitu. kitanya. Iya dengan serangkaian seleksi. Nah oke. Nah ini Kak Dian, ya gimana Kak Dian nih peluang prospek setelah lulus kuliah di Stikes Holistik nih? Ya untuk dari Testimoni aja ada nggak gitu Kakak? Sudah ada lulusan kan ya? sudah. Rata-rata mereka gimana peluangnya? Untuk ilmu gizi itu biasanya di rumah sakit, ada yang dari rumah sakit Amira ataupun
di rumah sakit holistiknya juga. Untuk mungkin dari karir yang nanti bisa digeluti gitu, bisa bekerja di rumah sakit, di puskesmas ataupun mungkin di industri makanan ataupun minuman. Tapi untuk alumni, setahu saya itu ada yang masuk jadi di bagian instalasi gizi itu di rumah sakit. Iya. Pokoknya mengenai kesehatan aja ya gitu. Oke. Ya memang lumayan ya untuk ya khususnya ini yang dari maritim juga kesehatan itu kan paradigma sekarang itu sisi melihat ya namanya jurusan kesehatan apalagi akademi ya itu pasti mahal begitu terus terang aja ya. Terus mungkin ya tapi kan itu hanya asumsi mereka saja. Nah oke. Terakhir nih ada masukan mungkin saran-saran bagi adik-adik kelas ya khususnya kelas 3 SMA Negeri 1 Pasawahan barangkali dari Kak Dwi dulu atau Kak Ahmad deh. Gimana nih saran masukan nih bagi mereka nih ya untuk adik-adik SMA Pasawahan ya SMA Negeri 1 Pasawahan jangan ragu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi karena kalau kita yakin pasti jalannya banyak itu. Iya oke siap ada nggak Kak Dwi nih? Kalau menurut saya sih itu jangan berhenti mencoba ya Pak. Karena saya juga kan di sana punya junior ya dulu di SMA. Dia nanya ke saya tuh bagaimana cara masuk itu. Katanya dia takut gagal. Nah saya tuh udah daftar aja. Kalau keterima atau enggaknya urusan nanti. Yang penting berusaha untuk mencoba. Berani mencoba. Iya betul. Tetap berusaha ya. Hasilnya kita serahkan. Nah jadi tetap semangat. Oke siap. Kalian ada yang mau disampaikan? Saran nih masukan. Adik-adik SMA Negeri 1 Pasawahan yang ingin minat masuk kuliah atau itu terus semangat gitu, jangan mikirin dulu macam-macam. Biasanya selalu kepikiran masalah ekonomi gitu. Nah untuk ekonomi itu sekarang universitas, Pustikes ataupun dari akademi privat pasti selalu ada beasiswa gitu. Jadi manfaatkan beasiswa yang ada dari universitas, dari Stikes ataupun dari yang lain, kampus yang lain gitu. Supaya untuk masalah ekonomi itu bisa teratasi gitu. Jadi jangan dulu patah semangat, coba dulu aja. Kalaupun ada masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Oke, thank you. Nah, tadi lupa nih sedikit aja. Ada nggak sih kendala selama kalian menjalani menuntut ilmu gitu di kampus teman-teman nih? Ada nggak gitu? Kendala seperti apa? Kendala seperti ya tadi, baik mungkin di Semarang kan ya. Kehidupan sehari-hari gitu mungkin dengan biaya gitu berat nggak sih gitu maksudnya ya mungkin dari segi kan ini lokasi di Semarang kan ya jauh ya beda dengan yang dekat gitu misalnya kalau masuk ke sana kesehariannya gimana biayanya gimana nih gitu kan selain biaya kuliah kan lumayan gimana nih Kak Amandi? Untuk kendalanya itu mungkin dari ekonomi ya Pak agak karena kan agak sedikit mahal oh gitu ya di sana. Terus kalau dari kegiatan sehari-harinya itu kegiatan kampusnya itu dari pagi sampai sore. Kegiatannya seperti kemiliteran gitu. Begitu. Iya. Tapi jadi liburnya ada juga. Kalau di AMNI itu libur kalau tingkat 1 ya Pak. Iya. Itu minggu aja Pak. Hari minggu aja. Gitu ya. Jadi Senin sampai Sabtunya itu full itu masuk. Oke. Jadi ya kalau itu memang kendala, saya pikir itu bukan kendala ya, tapi itu tantangan itu aja sih ya. Tetap semangat. Oke, kawan-kawan. Terima kasih waktunya ya. Mudah-mudahan ke depan kalian selalu diberikan kesehatan ya. Kemudian semangat, sukses selalu ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ke panggung ya belum? Enggak, saya